Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku ingin mengambil tema tentang apa yang akan kamu lakukan selanjutnya di dalam kisah percintaanmu. Oke, kita cari tahu dulu kisah cintamu seperti apa sekarang. Oke, sejujurnya di sini kamu sangat ketergantungan ya sama dia. Bahkan di sini aku lihat ada perbedaan yang sangat signifikan di antara kamu dengan dia. Tapi dengan hadirnya dia, ada perubahan yang baik yang terjadi di diri kamu. Ini lebih ke kayak mungkin lebih ke lebih dekat dengan Tuhan ya, dengan hadirnya dia memberikan kamu mungkin secara tidak langsung kamu jadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih kayak memahami tentang agama seperti itu ya, lebih ke spiritual intinya di sini. Ya, aku lihat di sini memang sejujurnya hatimu itu masih sangat ketergantungan sama dia, kayak masih mengharapkan ya, masih mengharapkan dia. Cuman di sini aku lihat mungkin kamu ngerasa kayak mungkin sudah lelah atau mungkin kayak sudah capek dengan keadaan situasi hubunganmu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapanmu selama ini sehingga kamu kayak pengen udah deh lepasin aja gitu ya. Kayak udah deh capek aku gitu ya untuk memikirkan kisah percintaanku dengan si mantan, dengan si dia. Jadi kayak ada rasa ingin melepas. Ya, walaupun di sini perasaan masih terkadang masih mengharap untuk dia kembali atau ya masih bisa dibilang masih ada perasaan lah ya. Kami tuh masih ada perasaan cinta sama dia. Tapi kayak mungkin situasi tidak tidak mendukung gitu ya. Kayak mungkin kamu sudah capek gitu. Kamu mengharapkan dia kembali tapi tidak juga kembali-kembali. Pengen ada apa ya, mengharapkan niat baik dia untuk memperbaiki hubungan atau meminta maaf sama kamu tapi juga tidak terrealisasi. Nampaknya kamu di sini kayak sudah capek. Udah capek banget nih kayak ini ya, release your ex ini kan kayak ada seseorang di sini yang kayak udah lelah banget tuh. Ini ada kayak semacam surat atau kertas gitu ya, kayak kamu itu mendapatkan informasi yang memberikan apa ya, kamu kayak mendapatkan info-info yang kayak membuat kamu merasa hilang harapan gitu ya. Mendapatkan info-info yang kayak merasa hilang harapan gitu, udah deh capek gitu ya. Kayak capek banget kan ya. Nah, sehingga kamu kayak pengen melepas melepas si mantan. Nggak ingin berharap lagi. Tapi gimana? Aku lihat di sini kamu itu masih passion sama dia, masih tertarik sama dia. Ya, masih tertarik, masih ada rasa sayang atau ketertarikan gitu ya. Jadi masih ada harap kayak mengharap gitu kalau aku lihat di sini. Bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah ya dengan orang lain. Bisa jadi kamu sudah berdealing dengan seseorang yang sudah menikah. Atau mungkin di sini dulu kamu dengan si dia ini pernah eh, sudah merencanakan atau ngomongin tentang pernikahan di sini ya. Tapi sayangnya kayak tidak ada yang terrealisasi atau hubungan kamu kayak tidak terrealisasi karena dia mungkin sudah memiliki pasangan sah. Seperti itu. Ya, jadi ada dua tipe nih kalau aku lihat ya. Dan saat ini pun kamu masih sering stalkingin dia, aku lihat. Ya gimana mau ngerilis mantan kalau misalkan di sini kamu masih pengen tahu keadaan mantan, kamu masih pengen tahu bagaimana apa situasi dia, apakah dia masih punya pasang, apa dia sekarang masih bersama pasangannya atau dia sudah ada yang baru. Intinya di sini kamu masih sering stalkingin dia, masih sering pengen tahu keadaan dia. Ya, jadi kalau aku lihat kayak masih ada
pengen melepas, tapi masih ada rasa ketergantungan, masih ada rasa ketertarikan ya kamu terhadap dia. Oke, kita lihat energi dia. Dia ini siapa sih? Yang seperti apa sih dia ini ya? Oke, kita lihat bagaimana sih dia ini. Kenapa sampai membuat kamu itu melepas dia aja kayak masih ada rasa ragu, masih ada rasa kayak nggak percaya diri gitu ya. Oke, di sini aku lihat dia adalah sosok seseorang yang memang dulu pernah menghadirkan hubungan yang toksik dengan kamu atau dengan yang lainnya. Jadi kayak mungkin dia pernah punya eh, hubungan dengan yang lain sehingga hubungan kamu dengan dia akhirnya toksik gitu ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk healing. Healing dari sakit hati dia, ya baik itu dengan kamu, tapi intinya di sini dia baik dengan kamu ataupun dengan yang lain ya. Intinya dia punya rasa sakit hati dan dia perlu healing dulu. Dan dia ingin melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik dan kecanduan-kecanduan tentang sesuatu atau tentang seseorang. Ya, dia ingin melepaskan diri dari hubungan yang toksik atau kecanduan tentang sesuatu atau dengan seseorang. Bisa dari kecanduan ini terhadap pasangan pasangan atau orang tua seperti itu ya. Tapi ini aku lihat dia pengen melepaskan diri. Dia pengen freedom gitu loh, pengen bebas dari ketergantungannya dia terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Memang hubungan kamu dengan dia saat ini tuh sudah over, sudah berakhir ya. Bahkan ada situasi di mana entah ini dia ataupun kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua untuk bisa bersama kembali. Ada pertumbuhan dan transformasi di dalam hidup kamu atau hidup dia di sini yang membuat kayak udah deh nggak mau lagi memberikan kesempatan kedua di sini ya. Tapi intinya hubungan kamu dengan dia saat ini tuh sudah berakhir. Oke, kayaknya sih kamu di sini yang sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua pada dia. Ada perubahan yang besar-besaran terjadi karena di sini ada sesuatu yang terjadi secara mendadak ya, kayak merasa surprise gitu loh, dia kayak kaget gitu ya dengan perubahan yang terjadi tiba-tiba gitu. Entah mungkin kamu tiba-tiba sudah tidak bucin lagi dengan dia, mungkin tiba-tiba kamu sudah berubah sikapnya, mungkin kamu sudah tiba-tiba tidak kecarian dia lagi ketika dia tiba-tiba menghilang dari kamu. Seperti itu ya, mungkin kamu tiba-tiba beda reaksinya ya. Energinya kuat, kalian sudah berpisah ya. Sini sudah berpisah, dia sudah berpisah. Bisa jadi juga tiba-tiba dia ini berubah sikapnya sama kamu. Intinya di sini ada yang berubah secara tiba-tiba. Dan saat ini memang kuat banget energinya kalian sudah berpisah. Dia yang lari dari hubungan ini. Dia yang pergi dari kamu. Ya, dia yang duluan pergi dari kamu, meninggalkan kamu karena di sini ada ketakutan dari dia tentang suatu komitmen atau keintiman. Ya, dia masih takut untuk lebih intim dengan kamu. I don't know why, kenapa dia takut intim menjalani hubungan dengan kamu. Bisa jadi karena memang di sini dia sudah ada yang lain, dia sudah beristri atau bersuami. Ya, makanya di sini dia takut banget berintim, punya punya hubungan yang intim dengan kamu. Ya, dia akhirnya mendengarkan egonya, eh, dia pergi melepaskan kamu atau pergi meninggalkan kamu. Ya, dan dia juga mendengarkan egonya kenapa dia di sini menjalin hubungan dengan kamu karena ego juga di sini. Bisa jadi ya entah terjadi sesuatu dia dengan pasangan sahnya sehingga dia datanglah ke kamu. Seperti itu ya. Intinya orang ini tuh sangat mendengarkan ego. Orangnya memang egois banget. Kalau aku lihat di sini egois banget ya. Oke. Dan aku rasa di sini dia juga ada obsesi terhadap kamu. Bahkan aku lihat di sini dia pun masih punya rasa ketergantungan dengan kamu. Jadi baik kamu ataupun dia sama-sama memiliki perasaan yang sama-sama saling bergantung di sini. Sama-sama kayak memiliki perasaan kepemilikan gitu loh. Kamu memiliki dia, dia memiliki kamu gitu ya. Jadi inilah energi yang kenapa kalian itu sulit banget untuk bisa move on dari dia atau sulit banget untuk melepaskan dia gitu ya. Walaupun di sini sudah ada energi kayak pemblokiran atau apa ya kayak sudah ada energi penolakan kayak gitu. Tapi
si dia ini mencoba untuk tetap mengendalikan kamu. Mungkin di sini kamu sudah menolak gitu ya, kamu memang ingin move on dari dia, ingin apa ya, pengen melepaskan dia. Tapi mungkin terkadang kamu kan masih sering stalkingin dia. Bisa jadi kamu masih tahu kan akun sosial media dia atau mungkin nomor handphone dia kamu masih tahu. Sehingga kamu masih sering stalkingin. Mungkin dia tahu ya kamu masih sering stalkingin dia sehingga dia kayak entah ngebuat status atau ngebuat apa ya, kayak kayak intinya gini, dia kayak pengen nunjukin kabar dia agar kamu itu masih tetap berharap ke dia. Jadi ini situasi dia ini selalu mengendalikan situasi antara kamu dengan dia agar kamu itu tidak lari gitu loh. Dia masih takut untuk berkomitmen dengan kamu, tapi dia nggak mau membuat kamu lari dari dia. Dia tidak mau membuat kamu pergi dari dia. Inilah yang membuat kamu kenapa sulit banget untuk pisah dengan dia. Karena energi stalking kamu masih ada. Coba kalau kamu memang benar-benar ingin pergi dari dia, stop untuk stalkingin dia, stop ingin tahu tentang dia. Karena di sini dia tahu kamu itu masih memiliki memiliki nomor handphone dia atau kamu masih stalkingin dia. Sehingga di sini dia buat situasi, buat keadaan agar kamu itu masih tetap berharap dengan dia gitu loh ya. Mungkin gini, apa ya, mungkin kalau misalkan kamu tahu dia sudah punya pasangan gitu ya, dia punya pasangan, dia kayak membuat situasi seolah-olah dia itu kayak single sehingga kamu masih berharap gitu loh terhadap dia. Intinya di sini dia selalu membuat situasi di mana dia bisa mengendalikan situasi kamu untuk tetap berharap atau tetap bisa bersama dia, tidak mau melepas gitu ya. Padahal di sini aku lihat energi kamu pengen melepas banget. Ya, ada situasi di mana kayak dia mengekang agar kamu tidak melepaskan diri dari dia. Seperti itu. Ya, walaupun di sini energinya memang dia belum siap untuk intens sama kamu. Untuk intim, untuk memiliki hubungan yang intim juga dengan kamu. Dia masih ada rasa ketakutan. Bisa jadi dia memang sudah punya pasangan sah. Ya, dia sudah menikah dengan orang lain. Oke, kita lihat di sini ada Five of Sword. Aku lihat juga memang saat ini kamu benar-benar sangat hati-hati dalam mengevaluasi sebelum melangkah dalam mengambil keputusan langkah apapun, ya. Karena di sini aku lihat kamu ingin sekali menangani konflik yang memang mempengaruhi hidupmu dan mempengaruhi hubungan kamu bersama dia. Dan aku lihat di sini kamu mungkin tidak mengungkapkan perasaan kamu yang sebenarnya ke dia. Jadi saat ini kayak lagi coba untuk menutupi perasaan kamu. Ya sebenarnya kamu memang masih cinta sama dia, tapi kamu coba tutup-tutupi untuk kayak seolah-olah kamu udah nggak cinta lagi sama dia, kayak gitu ya. Sehingga di sini sehingga kamu merasa kayak menekan semua emosi dan akhirnya kamu sendiri yang frustasi ya dalam dirimu sendiri karena kamu menahan perasaan kamu yang sesungguhnya ke dia ya. Dan aku lihat di sini kamu ingin percaya ya bahwa sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Dan apa ya, ketika kamu melihat bahwa si dia itu sudah tidak sepemikiran dengan kamu lagi, ya kamu sudah tidak bisa mengambil keputusan untuk memaksakan diri mengharapkan dia, gitu ya. Gini, jadi pikiran kamu itu kadang suka gonta-ganti, apa sih namanya? Suka beda-beda gitu ya. Kadang kamu yakin bahwa dia akan bisa kembali, tapi ketika kamu melihat realnya tidak ada tindakan apapun dari dia, apalagi di sini dia lari dari kamu. Jadi kamu sekarang itu kadang suka frustasi ketika kamu kenyataan, melihat kenyataan dia tidak melakukan apapun. Jadi kamu kayak terkadang ke-trigger juga, oke, aku harus mantep untuk move on dari dia. Akhirnya di sini kamu frustasi sendiri gitu loh. Karena belum ada keikhlasan dari kamu. Kalau aku rasa seperti itu.
Ya, kamu tahu pemikiran kamu dengan dia sekarang sudah berbeda, kamu tidak bisa berlaku apapun terhadap dia. Ya, mungkin juga di sini kamu tahu bahwa dia sudah ada pasangan, atau mungkin jarak juga yang mungkin membuat kalian akhirnya sulit untuk bisa sepemikiran atau tahu keadaan dia realnya seperti apa. Tapi nyatanya yang kamu alami sekarang dia tidak melakukan apa-apa, sehingga di sini membuat kamu kayak pupus harapan terhadap dia. Seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini, apa ya? Kamu melihat segala sesuatunya, apa ya? Hubungan kalian itu kayak nggak lancar gitu ya. Bahkan di sini emosi tentang perasaan kalian yang terpendam ini membuat kalian kayak udah nggak sehat lagi gitu ya. Kayak selalu negative thinking, atau kayak apa ya? Hmm, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran gitu ya, takut dia sudah benar-benar tidak mau lagi bersama kamu. Jadi secara emosi kamu itu mood swing. Kadang kamu yakin mau move on, kadang kamu masih berharap dia akan datang, seperti itu. Jadi secara mental kamu nggak sehat kalau aku lihat di sini ya. Um, Bahkan di sini kalau aku lihat ya, kamu terus loh yang selalu berjuang untuk membuat si pasanganmu ini atau yang sedang terkoneksi dengan kamu ini untuk bahagia. Kamu yang selalu berjuang, kamu selalu membuat dia merasa puas, kamu selalu memenuhi kebutuhan dia. Apa yang dia inginkan dari kamu, kamu kasih, ya. Kamu selalu memberikan perhatian, waktu untuk dia seutuhnya. Di saat dia terluka karena patah hati, kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu menerima dia lagi, padahal kamu tahu bahwa selama ini kamu tuh selalu dikhianatin, selalu menghadirkan pihak ketiga dianya, gitu ya. Kamu tahu itu, tapi kamu sendiri yang membuka peluang bagi dia untuk merasa enak sama kamu. Bukan merasa tidak enak ya, tapi merasa enak sama kamu. Kayak gitu ya. Dan kali ini aku lihat kamu mencoba untuk menghindari konflik dan argumen dan melarikan diri dari konfrontasi yang mungkin akhirnya di sini nanti akan menyebabkan lebih perselisihan, dan akhirnya dalam kepercayaan komunikasi kalian itu semakin buruk ya. Jadi kamu kayak udah memilih untuk move on, memilih untuk oke, apa ya, mencoba untuk melepaskan diri atau menarik diri dari dia. Ya, kalau aku lihat di sini kamu kayak udah putus asa sih, ya, putus asa. Oke, kemudian ada judgment. Apalagi di sini kan aku lihat kayak kamu itu mulai ragu ya, apakah kamu harus menerima dia lagi, menunggu dia untuk melanjutkan hubungan ini atau melepaskannya. Apalagi di sini juga mungkin kamu mendengarkan desas-desus tentang orang-orang yang menjelek-jelekkan dia, atau kamu mendengarkan isu-isu yang tidak baik tentang dia. So, di sini sih sebaiknya ya kamu lihat realnya. Jangan langsung ngambil keputusan sebelum kamu tahu faktanya. Ya, karena kalau kamu mendengarkan desas-desus atau isu-isu dari orang lain, siapa tahu itu hanya sebuah kebohongan. So, pesan dari judgment ini adalah coba untuk kamu cari faktanya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kalau memang benar dia sudah ada yang lain, ya sebaiknya kamu melepaskannya. Ya, kalau apalagi kalau di sini dia sudah menikah, ngapain gitu loh menjalin hubungan dengan orang yang sudah menikah. Sudahlah ya, jangan menghancurkan pernikahan orang lain gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di sini apa ya, mungkin memang karena mungkin dia masih punya rasa traumatik dari masa lalu dan sehingga dia di sini meninggalkan kamu, ya silahkan dilihat potensinya apakah dia akan balik sama kamu atau tidak. Kalau misalkan sekiranya sudah terlalu lama kamu menunggu dia, ya udah lihat realnya aja deh gitu ya. Karena judgment reverse ini itu menyarankan agar kamu lebih sadar dan realistis dengan situasi hubungan kamu gitu loh. Yang realistis-realistis aja. Toh gini ya, kalau aku lihat sih, si dia ini sebenarnya pengen menghubungi kamu. Pengen banget, pengen banget komunikasi lagi dengan kamu. Cuman ada rasa bersalah dari dia, ada rasa malu dari dia, ada rasa apa itu namanya? Tidak percaya diri
ya dari dia. Kenapa? Karena dia di sini dulu pernah mengkhianati kamu, pernah selingkuhin kamu, pernah berbohong sama kamu, pernah mungkin menipu kamu, ya. Bahkan dulu mungkin dia ini pernah melakukan suatu perundungan terhadap entah ini ke kamu atau ke orang lain. Intinya dia punya masa lalu yang kelam. Dia pernah punya kehidupan yang intinya dibilang nakal gitulah ya, nakal kelam gitulah ya. Mungkin dia pernah menghamili anak orang, mungkin dulu seperti itu. Sehingga di sini dia merasa kayak tidak percaya diri sama kamu. Dan kamu juga saat ini nggak percaya diri juga untuk apakah harus lanjut dengan dia atau enggak gitu, atau mengakhiri saja hubungan ini. Itu yang terjadi. Sejujurnya dia pengen menghubungi kamu tapi masih ditunda karena malu sama kamu dengan keadaan dia. Mungkin bisa jadi dia duda kamu masih gadis. Dulu dia pernah menghamili orang, kamu ternyata belum pernah sama sekali pacaran. Ya belum pernah sama sekali disentuh oleh laki-laki. Itu ada perbedaan yang cukup signifikan sehingga dia merasa tidak percaya diri dengan kamu. Dia merasa bersalah juga mungkin dulu pernah nyelingkuhin kamu. Padahal di sini kamu setia banget sama dia, kamu nggak pernah selingkuh sama dia. Apa-apa selalu kamu terbuka sama dia, tapi selama ini dia banyak berbohong sama kamu. Jadi ada situasi di mana dia itu merasa tidak enak dengan kamu, merasa bersalah banget sama kamu. Dan sejujurnya di sini mungkin kamu memang ada rasa sedikit menyesal ya karena berakhirnya hubungan kalian. Dan juga karena gini ya, karena kamu masih ada rasa penyesalan walaupun itu sedikit sehingga timbullah rasa kayak ingin mencoba tetap mempertahankan hubungan ini atau tetap berharap dengan apa yang bisa dipertahankan ya dipertahankan. Padahal kamu tuh sebenarnya udah tahu kamu itu dikhianatin terus, diselingkuhin terus, tapi karena masih ada rasa kayak menyesali hubungan ini kenapa sih berakhir, padahal aku cinta banget sama kamu, padahal aku tulus banget sama kamu. Nah, sehingga di situ timbullah perintah dari otakmu untuk menjaga apa yang bisa dijaga dari hubungan ini. Siapa tahu nanti, suatu hari nanti masih ada harapan dia akan kembali ke kamu. Itu yang membuat kamu akhirnya tuh masih ragu untuk meninggalkan dia. Ya, kamu masih ragu karena kamu masih melihat situasinya kayaknya masih bisa deh dipertahanin, kayaknya masih bisa untuk ada kesempatan lagi untuk balikan seperti itu. Ya masih ada harapan-harapan yang entah deh aku harus bilang ini kayak harapan-harapan yang kamu buat sendiri atau memang apa ya, memang benar-benar harapan memang masih ada kesempatan. Aku nggak tahu, tapi intinya kamu di pola pikirmu itu masih menimbulkan adanya harapan untuk hubungan ini bisa dipertahankan seperti itu. Masih ada kayak apa ya? Hmm, kayak kesedihan kayak gitu ya, kayak merasa kecewa gitu ya. Karena gini, kamu masih menganggap dia the one bagi kamu. Ya, kamu masih sulit untuk melepaskan diri dari si dia. Ya, padahal di sini kalau aku lihat di sini kamu itu tahu gitu ya, bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan terhadap hubungan ini, terhadap kamu. Ya, dan tapi gimana ya, kamu itu masih merasa kayak kehilangan banget orang yang kamu cintai. Ya, jadi kamu masih merasa sedih dengan hubungan ini yang sudah berakhir. Bahkan apa ya, kalau aku lihat di sini kayak secara mental, secara sentimen, kamu itu belum siap untuk menerima keadaan bahwa ini sudah berakhir. Ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki kayak gitu ya. Sehingga bayang-bayang kamu terhadap mantan itu ya selalu terkelola, selalu kamu jaga gitu. Makanya kamu kayak masih kadang bimbang untuk move on, kadang masih apa namanya, tidak berani untuk melepas, tapi kadang pengen melepas, kayak gitu, ya. Dan bisa jadi karena memang kamu juga takut untuk ditinggalkan. Kamu takut sendirian ya. Kamu takut ditinggalkan oleh dia, kamu takut sendirian. Makanya di sini pun kamu masih ada energi stalking, kamu masih sering stalkingin dia karena kamu sebenarnya masih ada harapan, masih berharap, terus itu juga masih apa itu namanya? Takut
ditinggalkan oleh dia. Itu energinya ya kalau aku lihat di sini. Oke. Sehingga di sini aku lihat kayaknya kamu masih bingung ya untuk memilih keputusan antara pergi atau tidak ya. Tapi kalau aku lihat di sini selamat karena ini the chariot. Ya, aku rasa kamu memang memilih untuk pergi. Ya. Itu begini, the chariot itu adalah kartu di mana di saat kamu lagi bimbang, kamu akan mengambil keputusan yang terbaik untuk dirimu. Yang terbaik untuk dirimu adalah kalau aku lihat di sini kamu memilih untuk pergi, untuk move on dari dia, ya, untuk melepaskan. Ya, walaupun memang sempat bergejolak nih, kamu bingung antara harus milih A atau B. Kadang kamu memilih untuk pergi, tapi kadang pikiran-pikiran untuk kembali lagi ke dia itu masih ada. Ya, emang agak-agak sulit ya bagi kamu untuk menyeimbangkan setirmu. Kayak di Chariot ini kan ada seorang pria yang menyetir apa ini gerobak apa sih namanya ini ya? Tandu atau apa sih ini tandu ya? Gerobak atau apa ini namanya? Nah, dengan dikendarai atau apa namanya, dengan hewannya ini Sphinx ini, 2 ya, antara hitam dan putih. Nah, namanya hitam dan putih, dalam pemikiran orang, dalam pola pikir orang juga kan beda-beda, sama dengan Sphinx ini. Dia mau ke kanan, kamu mau ke kiri. Dia mau ke kanan, ini juga mau ke kiri ya. Jadi ini mau ke kanan, ini mau ke kiri, sehingga kamu mungkin masih bercabang, pengen lanjut atau tidak, lanjut atau tidak. Akhirnya kamu sulit untuk menyetir antara kedua spinik ini. Tapi aku lihat di sini kamu memilih untuk keputusan yang terbaik untukmu dan kamu memilih untuk ya oke, move on dari dia. Karena toh di sini kamu menyadari selama ini tuh semua rencana yang sudah kalian susun itu toh tidak ada yang terrealisasi, semua gagal, semua hancur, semua entah ini dibilang jeda atau gagal, tertunda atau gagal, intinya tidak ada yang terrealisasi. Kayak pernah merencanakan tentang pernikahan, taunya sampai sekarang nggak ada buktinya. Terus mungkin pertemuan secara fisik, tapi sampai sekarang tidak ada buktinya, tidak ada pertemuan secara fisik. Atau apa, dia mungkin melamar kamu, udah merencanakan pengen punya pesta yang seperti ini, taunya sampai sekarang pun tidak ada yang terrealisasi gitu ya. Bahkan justru malah kamu sadar bahwa selama ini kamu dikhianati terus. Dia selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Dia selalu mengkhianati kamu, selalu selingkuh, ya, selalu menyakiti kamu. Tidak ada yang benar dari dia. Tiba-tiba tahu-tahu dia udah post, dia dengan seseorang, dia dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini kamu kecewa. Aku lihat di sini kamu udah tahu kebenarannya. Semuanya kamu itu udah dikasih tahu oleh semesta. Kamu itu udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa ini orang seperti ini nih. Dia pernah kasih kamu rencana-rencana A, B, C, pernikahan atau apa, tapi buktinya tidak terrealisasi. Oke, kamu masih mendenial. Mungkin dia masih ada yang lain, masih masih fokus sama karir, keuangan kan pernikahan juga butuh uang. Oke, mungkin sudah dikasih tahu itu kamu masih mendenial ya dengan cara yang Tuhan berikan. Kemudian akhirnya dikasih tahu nih ya bahwa dia ini selingkuh loh. Dia ini selingkuh loh dari kamu. Oke, kamu mungkin masih mendenialnya. Ya, oke, selingkuh kan bisa jadi nanti dia putus dengan pasangannya. Nanti Bangnya balik lagi sama aku. Oke, udah dikasih tahu tuh dia tukang selingkuh, dikasih tahu lagi bahwa dia ini punya kecanduan yang cukup besar dan efeknya sekarang itu membuat dia terlilit dengan masalah yang sangat-sangat besar. Mungkin dia menyalahgunakan tentang narkoba. Akhirnya dia terjerat dengan hukum ya, dia mungkin dipenjara, direhabilitasi ya, hartanya habis, mungkin dia dulu pernah menyalahgunakan tentang mungkin dia seorang mungkin bendahara atau ketua pemimpin dari sebuah perusahaan atau dalam suatu instansi, akhirnya dia menyelewengkan sejumlah uang yang cukup besar. Akhirnya sekarang dia terlilit hutang, terlilit harus mengganti uang perusahaan atau instansi yang pernah dia selundupkan. Nih udah dikasih tahu nih sama Tuhan. Nih, dia terlilit hutang sekarang, dia terlilit keuangan yang dulu pernah dia selundupkan, pernah dia pakai, pernah dia apa ya, ya pernah dia korupsi gitulah ya, kamu dikasih tahu. Jadi apalagi gitu loh, ini kamu sudah disadarkan bahwa orang ini punya kecanduan terhadap sesuatu dan kecanduannya itu sekarang bermasalah.
ya, kecanduan tentang penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan uang, penyalahgunaan apa, hak atau apa. Nah, sekarang nih dikasih tahu ini nih. Jadi dikasih tahu ya, dia tidak jujur, dia tidak bisa memegang janjinya, dia tidak bisa merealisasikan janji-janjinya. Kemudian dia dikasih tahu ya, kamu dikasih tahu bahwa dia selingkuh. Terus itu dikasih tahu juga dia punya masalah tentang penyalahgunaan. Lengkap ya. Wow. Spesifik sekali tuh, baik banget nggak Tuhanmu menunjukkan bobroknya orang ini. Ya, jadi makanya di sini kamu mungkin memilih untuk pergi. Oke, Page of Pentacles. Kalau aku lihat, kamu ketika kamu memilih menetapkan hati untuk let it go dari dia, Tuhan memberikan kamu reward. Kamu mendapatkan banyak keberlimpahan secara materi di sini ya. Kamu pokoknya ya mendominasi dunia dengan materi gitu ya. Gimana sih aku ngomongnya? Dunia kamu didominasi dengan materi sekarang. Apa ya, usaha, kreativitas, apa apa ya, pekerjaan kamu yang selama ini kamu usahakan itu membuahkan hasil, mendapatkan nilai yang diukur secara kekayaan dan harta benda, pekerjaan kamu sukses, kesehatan kamu secara fisik baik, ya. Kamu mendapatkan keberlimpahan-keberlimpahan ya secara materi. Intinya kehidupan materi kamu oke sekarang. Karir kamu oke, bisnis kamu sukses, rezeki kamu nomplok. Wah, udah. Tuh ya, itu keputusan yang reward yang bisa kamu dapatkan dari keputusan kamu memilih untuk pergi dari dia atau melepaskan dia di sini. Dan kalau aku lihat juga eh, dari pilihan kamu memilih dia untuk perasaan kamu sedikit demi sedikit atau mungkin tiba-tiba ya secara signifikan perasaan keteguhan, pengabdian yang kuat terhadap dia, aku lihat di sini semakin memudar. Apa ya, gairah kamu terhadap dia semakin memudar, semakin menghilang. Itu bisa menunjukkan hal baik ke kamu yang akhirnya yang tadinya sempat ragu, sempat goyah ya untuk move on atau tidak. Di sini akhirnya kamu eh, dibantu ya oleh semesta, dibantu oleh Tuhan untuk menetapkan hatimu. Jika kamu memang memilih untuk pergi meninggalkan dia, reward-reward yang akan kamu dapatkan itu banyak. Materi oke, karir oke, kesehatan fisik oke, apalagi ketika kamu memilih untuk move on, kamu dibantu untuk benar-benar bisa move on. Perasaan kamu mulai dihilangkan, dipudarkan oleh semesta. Seperti itu aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kamu memang belum menikah dengan dia, eh kamu memilih untuk tidak ragu-ragu lagi dengan dirimu. Kamu harus melompat jika kamu harus melompat dengan apa yang kamu mau gitu ya. Kamu harus melompati dia gitu. Kamu harus benar-benar mengambil keinginan-keinginan kamu yang selama ini menjadi peluang terbaik dalam hidupmu ya. Karena gini, kamu mempertimbangkan masa depan kamu, bagaimana jika kamu bersama dia ya. Kalau misalkan secara keuangan dia belum oke, dia orangnya suka nipu, dia orangnya suka selingkuh, wah, masa depan kamu bisa hancur kalau terus-terusan sama dia gitu ya. Kamu bisa selalu diporotin secara materi, kamu bisa selalu diselingkuhin sama dia. So di sini kamu lebih memilih atau sudah memandang masa depan kamu, membayangkan kamu kalau misalkan bersama dia ke depannya. Mungkin kamu tidak akan mendapatkan pelayanan yang baik dari dia, kamu tidak akan bisa mendapatkan penghargaan, merasa dihormati, disayangi oleh dia karena yaitu sikap dia yang selalu selingkuh ya, bahkan suka morotin kamu mungkin ya. So kamu di sini lebih memilih untuk mempertimbangkan rencana alternatif ya untuk hidupmu. Kamu memilih untuk ya udah happy aja dengan diri sendiri, fokus dengan karir, keuangan, ya bahagia dengan diri sendiri, melesat tinggi ya, melesat jauh untuk bahagia dengan dirimu sendiri, dengan karir-karirmu gitu ya. Toh di sini aku lihat kamu justru malah memiliki kehidupan yang lebih bahagia, lebih lega ya, lebih lebih fun gitu ya. Karena kamu
memandang bahwa yang namanya pasangan itu atau yang namanya hubungan itu harus membuat kamu merasa kayak pulang ke rumah, nyaman seperti pulang ke rumah. Tapi kalau misalkan kamu memiliki pasangan yang suka selingkuh, suka berbohong, apalagi pernah melakukan penyelewengan, waduh, masa depanmu akan hancur. Jadi kamu memilih alternatif lain, oke, lebih baik memilih untuk pergi meninggalkan dia dan fokus pada pencapaian-pencapaian dirimu. Itu yang kamu mau sekarang. Ya, jadi oke, tetap teguh jika memang kamu memilih untuk move on. Toh reward-rewardnya udah kamu rasakan kok ketika kamu memilih untuk pergi, ya secara materi oke, kesehatan oke, pekerjaan oke, mau apa lagi yang kamu pusingkan sebenarnya, aku nggak tahu deh nih ya. So, kalau memang dia ya tidak sampai kamu menonton video ini, toh tidak pun ada apa namanya tindakan apapun dari dia atau ya apa usaha dari dia memperbaiki hubungan dengan kamu atau niatan baik dari dia tidak ada, ya udah ngapain dipusingin, fokusin aja dulu dengan reward-reward yang saat ini Tuhan berikan ke kamu. Ya keuangan aku lihat bagus, ada rezeki nomplok di sini ya, walaupun rezeki nomplok itu juga dengan usaha kerja keras kamu selama ini ya, nggak tiba-tiba dapat bonus beng dapat miliaran, enggak, tapi memang ya dari usaha. Toh pekerjaan kamu sekarang bagus, ya direstui oleh semesta, kamu mau ngelakuin ini sukses, kamu melakukan ini sukses, mau apa lagi loh gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai detik ini, sampai kamu melihat video ini tidak ada juga realita yang mendatangkan dia berniat baik untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, ya sudah, mau dikata apa, fokus aja dengan hidupmu ya, nggak usah pikirin dia. Kalau memang dia jodohmu, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kok untukmu ya. Toh di sini aku lihat kamu itu orang yang lurus-lurus aja, jadi kamu nggak pantas untuk disakiti oleh dia, orang yang banyak berkelok-kelok hidupnya gitu ya, banyak masalahnya. Kalau memang kamu memang ditakdirkan berjodoh dengan orang yang berkelok-kelok masa lalunya, ya pasti dia akan diluruskan dulu hidupnya baru bisa bersanding dengan kamu. Pasti Tuhan itu selalu memberikan jodoh yang cerminan gitu ya, jodoh yang cerminan. Kalau misalkan kamu orang yang baik, pasti kamu akan disandingkan dengan orang yang baik. Kalau misalkan kamu disandingkan dengan orang yang tidak baik, berarti itu menjadi suatu ujian dalam pernikahanmu nantinya gitu. Tapi intinya Tuhan itu akan memberikan cerminan darimu ya. Oke, percaya aja deh, percaya sama Tuhan gitu ya. Untuk saat ini kalau misalkan kamu belum ada yang baru gitu ya, ya udah, nih kamu dapat reward yang lebih bagus kok, karirmu melejit sekarang gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kamu. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk alfabet-alfabet ini bisa jadi ini namamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu tentang antara kamu dengan dia. Maka ini memang pembacaan untuk kamu ya. Berbijak saja. Untuk alfabetnya ada C, V, S, A, G, Y, B, K, Z, M, J, P, X, W, H, E, Q, T, I, O, N, R, D, F. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.